akan melakukan penelitian banjir itu dengan CNN. Kenapa? Karena nilai akurasinya lebih tinggi. Nah, setelah itu untuk proposal. Pada saat sidang proposal akan di-review, di-challenge oleh penguji apakah memang kita siap dengan metodenya, apakah siap dengan datanya, dan segala macam seperti itu. Kalau datanya terlalu luas, misalnya saya akan sederhananya gini, saya akan mengantisipasi banjir di Indonesia gitu. Itu terlalu luas, tentu pada saat sidang itu akan dipersempit, udah kamu nggak usah yang Indonesia. Misalnya Jakarta saja, Bekasi saja. Kenapa? Karena datanya pun juga nggak mudah gitu kan. Jadi maksudnya nggak akan selesai-selesai. Atau terlalu sempit, misalnya penelitian di sebuah organisasi di mana satu organisasinya juga hanya 5 orang sehingga urgensitasnya nggak keluar. Nah, itu yang sebetulnya yang akan di challenge. Jadi pertama di penelitian itu biasanya ditanyakan isunya apa? Isunya apa yang akan diselesaikan? Kedua, metode apa yang akan digunakan? Nah, untuk mencari metode ini karena kita sudah mampu atau SLR, jadi kita lihat dulu dari 10 atau 20, saya biasanya minta anak-anak bimbingan saya 20 penelitian yang terkait dengan itu. Kemudian di compare contrast synthesize mana yang rata-rata menggunakan itu, mana yang enggak, tingkat akurasi dan segala macam, itu untuk metode. Berikutnya baru di bab 3-nya objek penelitiannya apa gitu kan, scope of work-nya apa, jangan terlalu besar, jangan terlalu sempit. Itu sih, jadi sidang proposal itu ingin memastikan bahwa mahasiswa memahami objeknya, mahasiswa memahami isunya, kemudian metodenya dan objeknya. Setelah sidang proposal baru oke, silahkan dikerjakan. Baru di-compare tuh sekian 3 model untuk mengatasi banjir tadi. Nah, di kesimpulan, oh ternyata untuk model banjir di Jakarta itu harus menggunakan CNN. Kenapa? Karena Jakarta itu tipikalnya beda. Jakarta dipengaruhi oleh puncak dan segala macam. Lain misalnya penelitian di Bandung. Bandung itu hujan di Bandung, banjir di Bandung. Tapi kalau Jakarta itu hujan di puncak, banjir di Jakarta gitu kan. Berarti modelnya beda. Nah, itu yang kontribusi penelitian kita gitu. Jadi kalau mahasiswa S1 pokoknya pakai CNN, ada banjir, data, olah, selesai. Tapi mahasiswa S2 itu memang betul-betul lebih kompleks itu berarti kita memang akan membandingkan objeknya, membandingkan modelnya, juga memahami objeknya. Kira-kira gitu masukan dari saya ya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya proposal penelitian, secepatnya disubmit. Kalau belum ada pembimbing, nanti saya akan tunjuk pembimbing yang tepatnya seperti apa. Kalau yang belum punya judul pun juga nanti saya akan distribusikan langsung aja. Cuman saya butuh domain penelitiannya apa? Tadi AI kah, mobility, information retrieval, atau enterprise, kira-kira gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya dulu, Pak. Yo, Selamat siang, Pak Giri. Pak, untuk mensubmit yang Bapak bilang itu ke mana ya, Pak ya? Karena dulu kita submit yang kayak judul apa. Dulu saya pernah submit ke Google Form, cuma belum ada feedback sama sekali sih. Oke, nggak apa-apa, kirim lagi ke saya sekarang di WA aja ya. Oh, di WA, siap-siap. Oke. Ya, ini biar shortcut gitu, jadi langsung pada lulus. Ya, thank you Pak. Soalnya bisa dibilang emang kekhawatiran kita juga sih, kita pengennya on time ya. Dan ini Pak, bicara soal tesis ini ya Pak ya. Kalau misalkan Pak, kita menyamarkan nama perusahaan is okay kan ya Pak ya? Iya. Jadi kemarin ada kejadian bagaimana mengukur kita mau bikin RPA, maturitas dari apa ya? Pemanfaatan ITIL untuk mengukur maturitas di sebuah perusahaan. Kebetulan perusahaan itu perusahaan besar, akhirnya disebutnya PT XYZ di papernya. Tapi pada saat sidang kita memang akan menjelaskan bahwa perusahaannya itu, tapi memang di penelitiannya, di jurnal maupun di tesisnya kita samarkan. Kenapa? Kalau untuk item setnya gimana Pak? Misalkan mereka item setnya sendiri, misalkan saya ngambil judul itu tentang market basket analisis ya Pak. Dimana juga perusahaannya memang merequest saya untuk mengerjakan itu. Waktu saya bilang saya mau ngambil S2, domain kamu apa ini. Nah kamu bisa nggak kasih saya bikin seperti ini untuk meningkatkan penjualan? Oke. Cuman dia bilang, tapi nama PT tolong disamarkan, terus nama itemnya tolong di rename. Contoh Pak, misalkan saya kan bekerja di
PT Border Indonesia atau produk yang terkenal minyak kayu putih Caplang. Nah, tapi dia mau contoh minyak kayu putih jangan disebut brand Caplangnya. Misal contoh lainnya minyak telonlang, kita ganti minyak telon. Nah, hal-hal seperti itu boleh nggak ya Pak ya? Sangat boleh, betul. Sangat boleh ya. Sangat boleh, bahkan akhirnya penelitiannya Amel kemarin, karena itu penelitiannya tentang apa ya? Tentang tinggi badan kalau nggak salah, stunting di sebuah area, nama pun juga saya potong jadi 4 karakter aja. Oh, itu boleh ya Pak ya? Bukan boleh, memang harus, itu menjaga data privacy objek. data Nah, Dedi governance pun ya. juga bisa aja Caplang jadi Capl misalnya, ambil 4 karakter saja seperti itu. Tapi nanti dijelaskan di sidangnya bahwa ini clear gitu ya, misalnya ini Caplang dan segalanya, tapi saya akan menuliskan di jurnalnya seperti apa, supaya yang penguji pun tahu objeknya seperti apa. Nah, Dedi bisa kontak Pak Master ataupun Rian, penelitiannya kira-kira seperti itu. Prediksi market di perusahaan tersebut. Dia pakai neural network kalau nggak salah. Jadi Dedi bisa ngacu ke situ. Maksud saya gini, jangan sampai dari nol lagi. Mahasiswa MKOM itu jangan dari nol lagi. Tentu ada senior-senior yang sudah melakukan penelitian. Nah, itu diadopsi, kemudian kita improve. Kalau dari nol lagi berarti pengetahuan kita hanya segitu-gitu aja. Nah, baiknya Dedi coba kontak Pak Master sama Rian, coba lihat di post graduate itu, kontak, minta papernya, penelitiannya, atau kan diskusi aja. Supaya Dedi malah bisa mengimprove hal lain gitu. Gitu ya, Dedi ya? Siap, Pak. Oke, terus itu Pak, untuk biasa timeline-nya seperti apa ya Pak? Sidang kapan, terus nanti itu sidang proposal, sidangnya, terus sidang sampai dengan benar-benar, terus sampai dengan graduation itu kayak gimana ya Pak timeline-nya ya? Oke, gini. Jadi ini yang hadir 5 orang, tapi nanti tolong informasikan ke yang lain ya, supaya saya tidak mengulang. Saya Jadi rekam Pak ini Pak, izin Pak. Kenapa? Saya rekam yang ini Pak. Oke, sip. Ya, terima kasih Pak Marzuki. Jadi sambil nanti jelaskan lagi yang tadi barangkali saya luput terekamnya. Intinya pertama satu sidang proposal. Sidang proposal itu untuk memastikan bahwa rekan-rekan mampu melaksanakannya. Mampu melaksanakannya dengan kualifikasi MKOM gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu simple juga atau terlalu besar. Di situ akan memang para penguji memastikan bahwa tingkat kompleksitasnya selayaknya MKOM gitu ya. Tadi nggak yang tadi ambil comot pakai CNN terus mengukur banjir, nggak gitu. Tapi di situ memang di fase proposal itu pun juga kita akan nguji model gitu, nguji model untuk objek itu proposal. Dan di sidang proposal silakan semua bisa hadir untuk memastikan bahwa kita pernah ikut kalau nggak salah 5 atau 10 kali sidang. Tapi untuk MKOM itu saya bablaskan saja, ya udah pokoknya 1-2 kali sidang, nanti ada bukti bahwa pernah ikut sidang. Pertama sidang proposal. Dari sidang proposal itu akhirnya disepakati, oke, kamu 3 model, kemudian objeknya apa gitu ya. Kemudian dijalankan pengolahan datanya. Setelah pengolahan data nanti akan ketahuan tuh, ternyata setelah diolah data tadi memang tepat. KNN itu paling tepat untuk pengukuran yang tadi banjir misalnya, ataupun Dedi itu tadi memprediksi market dari obat Caplang tadi ya. Nah, dari situ akan diketahuan tuh, ini tingkat akurasinya sekian, kemudian ini hasilnya dan segala macam. Itu sidang hasil. Sebetulnya untuk internal itu udah cukup gitu. Tapi kita kan perlu mempublikasikan hasil tesis kita. Oleh karena itu, setelah sidang hasil, kita wajib mempublikasikan penelitian kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tesis kita diaksep oleh eksternal. Jangan sampai seakan-akan dikerjakan di Esa Unggul sih oke, taunya ke orang luar kayaknya ini cemen banget misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu wajib dipublikasi. Bukti publikasinya hanya LOA saja, Sinta 123 atau International Conference, IEEE ataupun Scopus. Nah, jadi syarat supaya bisa sidang tesis itu menunjukkan LOA tadi gitu, bahwa jurnal kita diaksep oleh eksternal, penelitian kita diaksep oleh eksternal dengan menunjukkan itu. Gitu, Det. Jadi fasenya sidang proposal, hasil, kemudian kita publikasikan keluar, ini lo tesis kita, begitu diaksep berarti kan memang acceptance terhadap penelitian kita dari luar di level MKOM
tersebut gitu, Det. Oh, jadi kalau misalnya sambil menunggu untuk dipublish itu belum juga kita nggak bisa ini Pak ya, nggak bisa wisuda dong jatuhnya dong? Atau wisuda dulu tapi Wisuda masih tetap, tapi jurnal atau penelitian kita butuh direcognize oleh eksternal. Jadi nanti oleh ijazah yang akan tertahan. Kalau wisuda senyum sih bisa. oh gitu. Kan bisa saja tadi misalnya kita melakukan penelitian apa tuh tadi? Penelitian banjir dengan KNN. Begitu dipublikasikan kata eksternal, kayaknya ini udah banyak banget nih gitu. Nah, artinya di situ memang kita perlu ubah barangkali penelitiannya lebih wide ataupun objeknya lebih dalam dan segala macamnya seperti itu. Untuk memastikan kualitas tesis MKOM itu memang diaksep oleh internal yang tadi sidang hasil ataupun eksternal gitu deh. Oh jadi Pak ada kayak semacam wisuda, tetap wisuda, tapi sebenarnya belum tentu ijazahnya udah dapat karena belum tentu dipublish gitu ya. Iya. Ya. Kalau dari secara data banyak nggak Pak gitu? Maksudnya udah wisuda tapi belum dipublish, artinya ijazah masih ada di Desa Unggul. Kalau yang dulu iya, kalau sekarang saya memang pastikan semua mahasiswa yang tesis itu sudah harus dapat LOA aja. Begitu kirimkan, submit, dapat LOA itu artinya pengelola jurnal mengaksep penelitian kita. Jadi dengan LOA saja, jadi nggak perlu publikasi, tapi udah diaksep saja, mau terbitnya tahun berapapun juga nggak jadi masalah. Yang penting sudah diaksep di eksternal. Oh, noted Pak. Sip. Ya, good. Halo, Pak. Mas yang Pak Geri mau tanya lagi sih Pak, lebih ke itu sih. Kayak ini kan kita baru mulai deh Pak ya. Misalkan kita baru mulai saat ini untuk tesisnya gitu. Nah, kira-kira ya untuk ke sidang proposal atau ke sidang tesis itu kita kan cuma punya waktu 6 bulan nih Pak ya. Untuk semester ini gitu ya. Kayak kurang dari 6 bulan. Nah, kira-kira itu sebenarnya cukup atau enggak sih Pak ya? Cukup. Cukup ya Pak ya? Sangat cukup. Pertama gini caranya, Ruth, passionnya apa? Kenapa passion? Karena ini butuh endurance. Jadi jangan yang hype-nya apa, tapi bukan passion kita gitu. Anggaplah misalnya Rudy di AI tapi mau penelitian enterprise. Nah itu pindah stream misalnya, ataupun dari enterprise pindah ke AI, itu pun pindah stream. Oleh karena itu kita lihat passionnya apa. Kenapa passionnya itu yang akan memastikan kita terus menjalani ini gitu kan. Nah itu pertama itu. Kedua yang tadi stream kita apa? Supaya saya bisa langsung forward nih. Jadi kalau misalnya stream saya EA gitu, enterprise architecture ataupun artificial intelligence atau information retrieval, saya langsung forward ke dosennya yang available. Dari situ tadi SLR kan udah biasa makanan MKOM sehari-hari. Iya. Post viewer udah biasa. Berarti kan dari situ pun juga kita sudah tahu novelty dari sebuah penelitian tersebut. Gitu. Ya. Jadi kita sudah bisa mengarahkan hal tadi. Kemudian rekomendasi saya, Ruth, sebelum masuk ke dosen, kita sudah lakukan studi literatur. Apalagi ada publish or perish kan kita bisa mudah cari gitu kan. 10 atau 20 paper yang menyatakan itu kan kita tinggal compare kontras saja. Jadi ini nih hitungan kata Rudy, kalau saya masih 0 bener nih, kemudian ke 6 bulan itu kira-kira gimana? Tadi tinggal duduk, diam, passion saya apa, kemudian saya coba menggunakan publish or perish sama fast viewer, kita tahu tuh novelty sama arah penelitian. Kemudian di compare kontras, oh ternyata orang lebih mengarah ke model ini dan objek apa. Udah, itu kalau hari ini kerjakan, minggu udah keluar tuh yang tadi, minggu depan ngadep pembimbing, kemudian mulai disusun bab 1, 2, 3. Artinya minggu berikutnya lagi, 2 minggu berikutnya udah langsung sidang proposal. Setelah sidang proposal disetujui, baru kita kerjakan gitu kan. Kalau yang AI ya udah berarti kita cari toolsnya, kita jalankan, kemudian lakukan iterasi sekian, karena ada beberapa teman yang harus 4 jam ngejalanin gitu. Ngerunningnya 4 jam, nungguin hasilnya seperti apa, dan itu memang takes time. Dan disitulah memang butuh endurance tadi gitu kan. Kita jalankan, udah begitu hasilnya sudah didapat, tadi komparasi KNN sama apa misalnya neural network dan segala macamnya, didapatkan langsung sidang hasil, baru dipaparkan. Ini loh Pak, Bu, ini sidang hasil saya dari penelitian ini,
yang ini lebih baik daripada yang ini. Saya udah coba dengan berbagai kombinasi, ini yang lebih baik. Oke, berarti udah di-accept tuh. Artinya kita bisa berkontribusi untuk objek ini dengan permasalahan ini, metode ini yang paling baik. Gitu. Itu udah sidang hasil, Ruth. Jadi anggap hasil sebulan, berarti di bulan April sidang hasil. Kemudian baru kita coba masukin ke jurnal, dan ke jurnal pun juga nggak harus semua. Karena 6 halaman ya Pak Marzuki, kita ambil aja satu bagian, komparasinya saja, hasilnya saja, itu jadi banyak sebetulnya. Dari sebuah penelitian kita bisa jadi 2 atau 3 paper sebetulnya. Kemudian submit. Nah, tips dari saya adalah pada saat submit jurnal itu, penulis pertama mahasiswa, penulis kedua ataupun korespondennya itu adalah pembimbing. Kemudian karena jurnalnya direview oleh penguji, maka masukkan penguji penulis ketiga keempat. Jangan sampai penulis satu kedua ya pada saat disidang dengan penguji pun juga karena penguji tidak direcognize, akhirnya tidak memberikan masukan untuk jurnalnya. Oleh karena itu kita masukkan di jurnalnya nama penguji tersebut supaya jurnal kita pun juga dibantu, ataupun ya di sidang ya, di sidang itu mereka memberikan kontribusi, kira-kira gitu. Oh ya, kalau jadwal sidangnya sendiri Pak, maksudnya kita yang tentuin atau nanti udah ada jadwal-jadwalnya? Oh gitu, kalau udah ready gitu Pak ya? Iya. Dan biasanya dipengaruhi oleh yudisium, jadi akan tarik mundur sebelum yudisium itu udah sidang tesis. Yudisiumnya kapan? Kalau lewat yudisium, ada 1 minggu sebelum yudisium, berarti akan masuk semester berikutnya. Teman-teman harus bayar uang berikutnya, kayak gitu. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah sangat bisa selama kita punya passion, punya hal yang akan diteliti, dan tinggal endurance saja gitu. Oke. Berarti ini kita langsung kirim itunya aja Pak ya, maksudnya kayak apa, kita mau neliti tentang AI atau apa, terus sama judul, sama perlu SLR nggak Pak ya? Belum ya? Ya, baiknya sih udah gitu kirimkan ke saya dulu yang draft 1-2 halamannya, supaya saya tahu, oh ini berarti siapa nih, oh ini Pak Budi, oh ini siapa nih, ini Pak Habib, oh ini siapa nih, nah gitu kan langsung. Gitu ya. Oke. Soalnya selama ini saya itu sih Pak, saya bingung itu, kayak saya belum dapat pembimbing nih kan. Jadi kayak masih bingung nih mau nanya ke siapa gitu, apa yang saya punya itu udah oke atau belum gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanya ke saya nanti. Targetnya kan berarti minggu depan udah bimbingan. Iya. Udah minggu berikutnya lagi udah sidang proposal gitu kan, Dut? Oke Pak, siap. Ya, Panji. Ini ada suaranya Panji. Ada yang terjemahkan? Ada suaranya, bisa udah muncul Pak suaranya, maaf. Oh, udah ada ya. Halo. Iya. Ya sebenarnya sebagian besar yang saya mau tanyakan udah ditanyakan teman-teman ya. Cuma saya ingin memvalidasi aja. Yang pertama mungkin masalah ujian, berarti sidang itu ada 3 ya, proposal, hasil, dan tesis. Dan kemudian untuk publikasi itu saya pertama mikirnya udah dari sebelum si proposal udah mulai publikasi, karena kalau kita sebelumnya udah publikasi ya. Nah, ternyata udah ini bahwa dari proposal itu nanti kita akan buat suatu publikasi ya Pak ya, di hasil ya. Dari hasil, iya. Oke, itu sih berarti soalnya kan dapat dengar kan gitu kan. Kalau misalnya nggak ada publikasi kita nggak bisa ujian. Khawatirnya tuh malah hanya nunggu publikasi tapi nggak gerak-gerak gitu. Jadi bisa sekali jalan gitu ya Pak ya. Jalan. Oke, kemudian yang mau saya tanyakan masalah ini Pak, misalnya ini kan kita udah ada pembagian ya, AI sama AI ya. Nah itu bisa di cross ya, misalnya kita yang ngambil AI dapat ide nih ngambil AI, atau yang sebaliknya, itu berarti bisa ya Pak ya, nggak terkekang oleh satu scope gitu ya. Karena saya juga bingung nih. Saya AI ya, di perusahaan saya perusahaan AI sih sebenarnya, bergerak di bidang AI. Nah itu sempat agak pusing juga sih. Jadi gini Panji, jadi kemarin ngobrol sama Pak Habib, sebetulnya beliau ingin coba cross penelitian juga
pada saat beliau kan nguji sidang EA juga, beliau rekomendasi bisa nggak sih pemanfaatan artificial intelligence untuk recognize tingkat keberhasilan pemanfaatan enterprise arsitektur gitu kan. Jadi kalau ada mahasiswa yang sangat memahami enterprise arsitektur kemudian nyebrang menggunakan tools artificial intelligence itu sangat dimungkinkan gitu. Jadi sekarang kan AI ada di mana-mana sehingga untuk teman-teman EA malah itu menjadi kontribusi baru di MCOM untuk sisi enterprise arsitektur gitu Panji. Ya, iya Pak. Jelas Pak. Sip. Untuk apa ya, format untuk kayak dokumen-dokumen itu kita mengacu ke mana Pak ya? Misalnya kayak contoh proposal di mana ada petunjuk tesis, sisi petunjuk tesis itu ada proposal, kemudian hasil dan tesis. Oh, siap. Oke, baik Pak. Nanti coba minta ke seniornya ya. Nanti saya carikan juga, tapi coba tanya ke seniornya. Baik ya. Kak, baik Pak. Kasih Pak. Yuk, jadi saya tunggu ya untuk rekan-rekan semua ini proposalnya seperti apa. Kalaupun belum proposalnya juga, pokoknya yang penting Pak, saya kayaknya ada ide ini. Nah, gitu kan. Itu yang penting kirimkan saja supaya saya bisa berikan arahan teman-teman harus melakukan apa. Yang saya khawatirkan adalah teman-teman sudah diplotkan ke penguji-penguji, udah gitu terus baru ngadep, Pak, judul tesis saya kira-kira apa. Nah, itu jangan sampai gitu. Itu konyol banget. Oleh karena itu rekan-rekan minimal ngobrolnya ke saya dulu aja, dari situ bisa topik, SLR, objek, udah ada gitu. Jangan sampai penguji penguji pembimbingnya pun juga, aduh mahasiswa MCOM gini amat gitu ya. Gitu sih. Oke, silakan ada lagi yang lain. Jadi tadi pesan moral dari Rudi bahwa kita pasti lulus, gitu ya Rudi ya. Nah, udah. Insyaallah. Amin. Pasti lulus, tinggal tarik mundur. Gitu, tarik mundur, objek penelitiannya apa. Maksud saya gini, saya khawatirnya proposalnya terlalu terlalu tidak dalam gitu ya. Tidak dalam, akhirnya pas hasil diolah dibongkar lagi. Nah, kalau misalnya proposalnya udah wide gitu ya, metodenya kita sudah melakukan komparasi, kemudian objeknya clear, masalahnya clear, jadi antara proposal ke hasilnya pun juga nggak jauh. Bahkan ada beberapa rekan yang sudah mulai buat rekan-rekan, ya banyak rekan-rekan yang sudah mulai jalan gitu ya. Jadi ini proposalnya dan saya pun juga sudah mulai melakukan penelitian misalnya gitu kan. Yang enterprise arsitektur sudah mulai ngukur layer arsitekturnya 1-5 dan segala macam. Jadi penguji pun juga tahu, oh mahasiswa ini akan melakukan apa dan kira-kira hasilnya seperti apa. Yang artificial intelligence pun juga demikian, sudah mulai ngetes gitu kan. Ini ada data, sampel tesnya saya udah olah kira-kira seperti ini untuk hasil. Jadi walaupun sidang proposal sudah menunjukkan kira-kira seperti itu. Dan untuk sidang hasil itu perlu diperlihatkan model pengolahannya. Saya ngolahnya pakai apa misalnya kan. Pakai Amos nih, hasil Amos dijalankan, ini keluar hasilnya, kemudian ini akurasi cara bacanya seperti apa dan segala macam seperti itu. Artinya memang di situ dilihatkan ini model, ini datanya, ini modelnya, ini hasilnya. Jangan sampai ini adalah hasil kerjasama dan dikerjakan oleh orang lain. Maknanya gitu. Kita emang tunjukkan bahwa ini memang dikerjakan oleh kita gitu. Gitu ya. Maksudnya jangan bikin malu MCOM ke penguji-penguji. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak, ada satu lagi Pak. Ya Pak. Misalnya sambil kita udah ngambil tesis nih Pak ya. Kemudian ada mau perbaikan nilai nih. Misalnya ada nilai yang B- atau C. Nah, ngambil mata kuliah itu perbaikan ya iseng aja gitu, ngambil satu lagi gitu yang mata kuliah mungkin masih misalnya kita mau perdalam SLR nih, ya udah mau ambil MIA, mau ambil lagi manajemen informasi sama Pak Munawar misalnya gitu kan. Nah, jadi akhirnya ngambil tesis sama 2 mata kuliah, satu yang error, satu yang iseng aja gitu, sekalian jalan biar penelitian sekalian ngurusin kuliah gitu kan, Pak. Nah, pertanyaan saya adalah kalau misalnya iya bisa lah, terus kalau itu pasti bisa ya, insya Allah bisa ya. Cuma kalau misalnya nilai kita udah jalan tesis kemudian
misalnya mata kuliah itu kita nggak lanjut nih, udahlah ini aja cukup deh, B cukup misalnya. Tapi yang satunya itu yang error itu bisa diperbaiki. Jadi akhirnya cuma ngambil satu mata kuliah, satunya dilepas aja. Nah itu mempengaruhi nilai nggak Pak? Maksudnya gini, apakah kan misalnya keluar nih error nih karena nggak pernah masuk mata kuliah ini, nggak pernah masuk segala macam, error. Nah yang diambil itu nilai yang B sebelumnya atau nilai terbaru? Itu Pak. Nah itu benar. Saya perlu nanya ke BAA nih. Kalau misalnya mau diperbaiki, tapi bukan memperbaiki malah menjadi ini ya fail. Bener. Gitu. Iya, khawatirnya gitu. Gara-gara cuma iseng pengen ini terus tiba-tiba, berat nih ngurus tesis, ada perbaikan nih, ada kuliah satu lagi Pak. Mau menawar kan kalau tugas lumayan ya. Akhirnya kelabakan nih. Ya udah lepas dulu deh MI deh. Tiba-tiba error. Nah, itu ya saya khawatir misalnya gitu. Nanti saya coba tanya BAA deh. Kalau gitu gimana gitu ya. Iya, karena memang pas sidang akhir itu sudah tidak ada kuliah yang diambil. Jadi kalau proposal sih kita bisa jalan aja langsung proposal, kemudian hasil bisa. Tapi pada saat sidang tesis itu banyak prasyarat tuh. Dari mulai tadi jurnal ya, acceptance law-nya itu memang buat itu. Kemudian juga pembayaran uang kuliah, kemudian juga KRS itu tuh harus disubmit tuh ke admin pasca. Jadi banyak sekali prasyarat supaya itu. SKPI juga, misalnya kita sudah pernah ikut seminar apa dan segala macam, nah itu menjadi prasyarat. Oleh karena itu nih buat teman-teman nih, ya Rud ya, jadi tolong cek juga prasyarat yang harus disiapkan untuk sidang tesis. Maksud saya ini kan 6 bulan, jangan sampai kemarin tuh banyak sekali, bukan banyak ya, ada beberapa yang mahasiswa sudah sidang hasil, tinggal sidang tesis, tapi karena masalah biaya sehingga Pak saya kayaknya mundur deh udah untuk sidang tesisnya, padahal dia semua prasyarat sudah lengkap. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu sehingga harus kita pastikan dalam 6 bulan ini. Jadi nanti cek lagi ya ke Bu Ami, Pak Marsuki bisa share ke yang lain mengenai prasyarat sidang tesis supaya teman-teman sudah bisa ngelengkapin misalnya SKPI, jumlah berkas bimbingan. Nah itu pun juga kalau bisa dari sekarang kita distribusikan ya. Nanti pas pengujian bab 1 dibahas tanggal berapa, tanda tangan bab 2 gitu. Itu pun tolong dilengkapin nih gitu ya. Jadi jangan sampai ini udah kita ngebut tiba-tiba pas di belakang udah siap sidang tesis mundur lagi karena administrasi itu banyak yang belum dilakukan. Ya silakan Anasma, gimana? Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Untuk juknis dari persyaratan prasidang tesis tadi kita download di mana ya, maksudnya rinciannya yang memang itu dokumen dari kampus gitu loh, apa aja sih checklistnya? Oh, kalau untuk sidang proposal sih hanya daftar saja. Tapi untuk sidang tesis itu memang ada di pasca. Coba tanya dulu, saya pun juga lupa gitu. Biasanya Bu Ami yang akan memastikan itu gitu ya. Coba kontak Bu Ami. Tapi mungkin maksudnya kalau mungkin sudah pernah ada filenya gitu Pak, mungkin bisa langsung dikirim aja gitu maksudnya ke WhatsApp. Oh ya, kalau gitu apa aja. Seniornya yang kemarin sidang gitu ya. Ya. Kemudian satu lagi Pak, ini kan saya memang ada yang mengulang ya di semester ini. Karena saya pikir kemarin kan itu waktu di semester genap di semester 2, saya pikir harus di semester 4, ternyata kan di semester 3 juga bisa. Nah, dan saya baru mengulang di semester 4 ini seperti tadi pertanyaan dari Panji ya, ke Panji. Nah, jadi saya masih ada nih yang memang harus diulang semester ini. Gak apa-apa, nggak jadi masalah, diulang saja. Tapi sidang proposal sama hasil yang bisa dilakukan. Nanti udah sidang tesisnya nunggu nilai yang diulang tadi. Ya. Kan pas UAS keluar nilai tuh seminggu atau 2 minggu langsung sidang tesis gitu. Oh gitu ya. Jadi berarti kalau masih ada kemungkinan maksudnya bisa sidang tesis juga nanti di akhir di semester ini. Bisa, sangat bisa gitu. Jadi itu makanya dipastikan sekuensnya. Pertama ya tadi sidang proposal, sidang dilakukan di semester ini. Kemudian pastikan nilai yang mata kuliah yang diulangnya itu pun juga achieve sehingga pada saat semua prasyarat beres itu waktunya time-nya limit banget tuh sebetulnya gitu. Time-nya sangat ketat sekali. Jadi semua pastikan semua prasyarat, semua
nilai semua apa sudah beres, sehingga pada saat setelah nilai keluar langsung ajukan untuk sidang tesis. Gitu, Anasma. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Bisa lulus ya, semua harus lulus. Amin. Ya. Amin. 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 Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya tunggu draft proposalnya. Kalau tidak ada draft proposal pun juga ide ataupun apapun gitu. Pokoknya saya tunggu dalam minggu ini supaya pada saat di minggu depan teman-teman sudah langsung terdistribusi ke penguji dan sudah mulai menyiapkan bahan proposalnya. Jadi pada saat tektokan dengan pembimbing pun juga sudah ada bahan yang layak gitu ya. Siap. Oke. Submitnya kemana Pak? Submitnya kemana Pak? Oh, siap. Atau Pak Marzuki bikin WA grup nih, grup yang ini, maksudnya ini grup lulus 2023 barangkali gitu ya. Baik, siap. Jadi nanti itu saling mendorong gitu. Jangan ya, ada yang ini saling membantu nih teman-teman, harus saling membantu. Biar nanti taruh filenya juga gampang sih, contoh formatnya kalau di grup lebih enak sih Pak. Jadi PPT proposal, PPT apa, undangan link Zoom, link apa sidang bisa di-share di situ. Ya. Di grup kita yang lama aja yang S2 MKOM itu, yang ada Pak Geri kan ada grup yang kita satu angkatan. Ya, boleh. Ya, pokoknya ini aja saya terbaru di mana supaya kita bisa dorong lulus 2023 ini. Baik, Pak. Setuju, Pak. Oke, terima kasih semua. Siap, semangat. Semangat ya, Terima kasih banyak, Pak. Saling membantu ya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.